Kitabul Jinayat, kitab tentang jinayat. Bahasa Indonesia KUHP apa? Hukum pidana. Al-qatlu ala salasati adrub. Pembunuhan itu ada 3 macam. Amdun mahdun murni disengaja. Istilah kita direncanakan. Dan indikatornya wis golek nyamni linggis, nyamni racun. Kalau sudah begitu, hakim enggak mau dihapus-hapus, enggak. Indikatornya kuat, itu berarti ada perencanaan. Kecuali hakim sing wis engko dikandani. Itu tadi mau ke sawah ngeracun tikus, oh ya. Berarti enggak sengaja ya. Wa khata'un makhdun, yang kedua tidak sengaja murni. Tidak sengaja itu khotok, tersalah. Blitare ranyejo. Iya mau dia. Ranejo apa ranyejo? Malange orang jarak. Wa amdu khotok, dan sengaja salah. Apa sengaja salah? Setengah sengaja, setengah sengaja, setengah tidak sengaja. Contoh, sampeyan ngampleng wong yang umumnya dikampleng niku ora mati. Ngamplenge sengaja, tapi matenine enggak sengaja. Itu jenenge amdu khata'. Tapi kalau sengaja dan pasti enggak mematikan, moro-moro mati, namanya bukan pembunuhan. Ono kancamu mbok ilikidik mati. Ini ora dihukum sama mek kurdi likidik tok. Tapi kan ngilikidik sengaja lah. Tapi siapa yang mengatakan ngilikidik itu mateni wong? Fal amdul makhdu, sengaja murni mateni wong sengaja. Huwa adalah an ya'mida ila darbihi, orang sengaja memenggal memukul orang lain bima dengan alat pukul yaqtulu ghaliban, yang umumnya memang bisa mematikan. Gepuk linggis ping 13 kan mati. Wa yaksida qatlahu, dan bermaksud membunuhnya bidzalika dengan mukul itu. Nah, kasus seperti ini fayajibul qawatu alaih, maka wajib al-qawatu qisas, hutang nyawa, saur nyawa. Fa in afa anhu, jika keluarganya memaafkannya, wajabat maka wajib diatun mughalladhah, denda yang diberatkan. 100 unta, terus untanya gede-gede, nanti ada rinciannya. Terus membayarnya halatan tunai, tidak utang, tidak nyicil. Fi malil qatil, diambil dari harta si pembunuh. Nah, kalau biasanya kalau dia enggak diberatkan itu, keluarga pembunuh urunan. Tapi yang kasus pembunuhan sengaja, itu unta 100 gede-gede itu harus diambilkan dari harta pembunuh. Misalnya itu nilainya 2 miliar, sawai sita negara, omai sita negara, sampai kira-kira nilainya 2 miliar. Gitu. Melarat enggak peduli, dimelaratkan. Kalau total nilai sawai macam-macam itu, taruhlah hanya 1.000, hanya 1,5 miliar kurang 500, dibayar negara. Lalu orang ini dipenjara dipekerjakan oleh negara, gawe nyaur sing 500 juta. Kudu ngono wis. Wal khata'ul mahdu, tersalah murni tidak sengaja. An yarmiya ila syai'in fayusibu rajulan, orang melemparkan sesuatu lalu mengenai manusia. Nembak macan dadak pas der ono wong liwat. Fayaqtuluhu, kemudian membunuh orang itu. Fala qawata alaihi, maka enggak ada kisos. Nah, repotnya nyun sewu, hukum Saudi yang kayak begini itu dikisos. Enggak sengaja. Makanya seringkali TKW
Ya enggak mungkin lah merencanakan bunuh majikan, majikane lanang gede, late kawin yang gawa lading ngirisi brambang. Lha iku lu tetap saja kena kisos. Padahal enggak masuk akal kalau itu dikatakan pembunuhan berencana, mekur lading dapur lho. Lading tipis ditekoke kena. Lah ngono kuwi. Repot Saudi. Enggak ada kisos, balik tajib wajib alih baginya diatun mukhaffafah, diat yang ringan. Yang khotok mahdun itu. Ngelempar batu ngenai wong. Ngelempare yang enggak sengaja ngelempar wong. Terus batu itu biasanya enggak sampai membunuh. Alal akilati itu pun ditanggung marganya, enggak ditanggung sendiri. Jadi ponaan-ponaan Pak D, Pak Le ikut urunan kabeh. Ya. Mu'ajjalatun yang dibayar tempo nyicil fi salasi sinin dalam jangka waktu 3 tahun. Wa amdul khata' dan pembunuhan amdul khata', sengaja tapi enggak sengaja. Sengaja tapi tersalah. An yaksida, yakni orang bermaksud dorbahu memukul orang. Jadi memang memukulnya diniati. Cuma bima dengan alat pukul layak dulu yang tidak mematikan ghaliban umumnya. Fayamutu mati-mati sakarepe. Dia membunuhnya enggak sengaja, mukulnya sengaja, fala qawata alaihi, maka tiada wajib kisos atasnya. Balik tajib wajib diatun mughaladhah, diat yang diberatkan, bukan ditanggung sendiri, alal aqilah, ditanggung keluarga besarnya, marganya, mu'ajjalatun tempo, nyicil, fi salati sinin dalam jangka waktu 3 tahun. Nanti kalau di Indonesia ya dimusyawarahkan antara pemerintahan dengan DPR, untuk konteks Indonesia iki mbiyen unta kok lagene ra enek unta, dan Arab itu kursnya lebih tinggi. Jadi mereka yang namanya didenda 100 unta dengan nilai sekian miliar itu enteng. Nah di sini didenda sakmono miliar ya dodol kuburan, dodol kali, dodol sembarang. Nah itu ulama, makanya ulama di lokal sudah ada syariat begini, karena situasi enggak memungkinkan, ulama tetap dituntut berijtihad, bukan mengijtihati nas Quran hadis, tapi mengijtihati tatbiknya, aplikasinya di lokasi yang antar negara berbeda-beda itu. Ijtihadnya di situ. Ojo didik-didik ben enggak padha karo Quran tauhid ngono ojo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa tamam, dengerin hukum pembunuhan. Yang Madura kudu ngrungokne tenan. Wa huwa min akbaril kabair. Pembunuhan itu termasuk dosa yang paling besar. Wa afdha'idzunub, dzunub, dan dosa yang paling jelek, paling gilani. Qala Allah Ta'ala, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa membunuh orang mukmin sengaja, maka balasan untuk orang itu neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dan Allah benar-benar murka kepadanya. Allah melaknatinya dan Allah persiapkan untuknya azab yang sangat besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauh olehmu 7 dosa besar yang bakal menghancurkan, merusak. Ay al-mulikan, yang bakal menghancurkan. Allati tudkhilu, yang mana dosa itu akan memasukkan fa'ilaha, pelakunya, an-naro, ke dalam neraka.
Wa anta Nabi menghitung menyebut minha di antara 7 macam dosa besar itu apa? Qatlan nafsi, melakukan pembunuhan. Alati haramallah, yang mana itu diharamkan Allah. Illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Pembunuhan kebenaran itu oleh negara, oleh aparat terhadap orang yang memang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan harus dibunuh. Itu namanya membunuh dengan benar. An Abi Hurairah. Warawa meriwayatkan Ibnu Majah bi isnadin sahih anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalu dunya, benar hancurnya dunia, ahwanu lebih ringan itu ala Allah, bagi Allah, min qatli mu'minin, daripada membunuh satu orang mukmin bi ghairi haq. Dunia kabeh lho Mas, sampean hancurkan. Itu bagi Allah lebih ringan. Dosa membabat hutan macam-macam itu lebih ringan daripada kamu bunuh satu nyawa orang Islam. Nah, orang ngawur membunuh nyawa berapa orang? Membuat kebijakan keliru, di lockdown, nggak boleh kemana-mana, keluar didenda sekian ratus juta, orang nggak berani nengok, kelaparan, akhirnya ono sing mati. Membunuh satu orang mukmin itu lebih berat daripada menghancurkan dunia seisinya. Warawat Tirmidzi wa ghairuhu mithlahu, seperti hadis ini juga. Ada bin Umar radhiyallahu anhuma wan nusus nas Quran hadis fi dzalika, mengenai dosanya pembunuhan, kathiratun sangat banyak, wa mutawafiratun sangat penuh. Apa maknanya qawat itu? Al-qisasu, wajib qisas. Bahwa qisas itu qatlul qatil, membunuh namanya utang nyawa, bayar nyawa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua qisas. Fil qatla, dalam berbagai pembunuhan. Dari gimana qisas? Al-hurru bil hurri. Orang merdeka diqisas karena membunuh sama-sama orang merdeka. Wal abdu bil abdi, budak dibunuh karena membunuh budak. Wal unsa bil unsa, perempuan dibunuh karena membunuh perempuan. Faman ufiya lahu min akhi syai'un, faman barang siapa ufiya dimaafkan lahu untuknya, min akhi, oleh saudaranya itu apa? Oleh keluarga si terbunuh, syai'un sedikit, dimaafkan dari sisi apanya, tapi akhirnya minta kompensasi, fatibaun, maka ikutilah permintaannya, minta denda itu tadi. Nah, hakim harus oke, Anda selamat dari hukum pancung, tapi Anda harus bayar sekian. Fatibaum bil ma'ruf, ikuti permintaannya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa ata'un, dan membayar ilahi kepada akhihi, membayarnya bi ihsan, dengan baik-baik. Apa itu? Itu tadi tunai, ya. Bayarnya tunai. Dzalika takhfifun, dibolehkannya denda, enggak harus pancung, asal ada ampunan. Itu adalah takhfifun, peringanan hukum, mir rabbikum, dari Allah Tuhanmu. Warahmatun, dan itu bentuk kasih sayang Allah. Faman barang siapa itada melakukan pelanggaran lagi, ba'da dzalika, setelah itu, wis sudah pernah diampuni, selamat dari pancung, dadak baleni mane, falahu, maka baginya adzabun alim, siksaan yang pedih. Artinya udah enggak usah dimaafkan lagi. Orang kayak begini nanti bunuh lagi. Apa? Pastikan saja oleh hakim, hukumnya langsung pancung, enggak pakai dia-dia tuh. Warawal Bukhari wa ghairu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala fal afu an yuqbala fil amti atiyatu. Maknanya dimaafkan dalam ayat itu ufia adalah an yuqbala, hendaknya diterima atiyatu, denda, fil amti, dalam kasus pembunuhan sengaja. Wat fatiba'u bil ma'ruf, apa maksudnya? Ngikuti permintaannya dengan baik.
Ayat tapi mengikuti at-talibu si penuntut bil ma'ruf dengan cara yang baik. Wa yu'addi dan membayar ilahi kepada si penuntut al-matlubu orang yang dituntut membayarnya bi ihsan dengan cara yang baik-baik. Wala farqa fi wujubil qisas dan tidak ada beda dalam hal wajib qisas bainar rijal wan nisa antara membunuh laki-laki maupun membunuh perempuan. Liqauli karena firman Allah bukan berarti nyawa wedok nilainya separuh ni nyawa wong lanang. Mateni wong wedok enggak usah qisas orang ngono kuwi ngawur. Nyawa regane padha. Sing separuh itu duduk soal nyawa, soal warisan. Liqauli karena firman Allah Ta'ala wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas. Wa katabna telah kami tetapkan alim atas mereka fiha dalam kitab Taurat dulu. Ketentuan begini, anna nafsa bin nafsi bahwa nyawa dibayar nyawa. Wal aina bila ini nyuplek moto bayar dengan cuplek moto. Apa? Wal angfa bil angfi. Apa? Geruwong ni irung. Rawanya cerita akiatna Tabrani an Amr bin Hazm al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-amdu qawatun. Pembunuhan sengaja berarti qisas. Terus dibayar oleh hartanya si pembunuh itu. Rawa al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qutila lahu qatilun barang siapa dibunuh lahu baginya qatilun saudaranya dulurmu pateni, anakmu dipateni, bojomu pateni, itu namanya mangqutila lahu qatilun. Fahuwa maka orang yang keluarganya terbunuh bi khairin nadharaini boleh milih dari yang terbaik, dari dua pilihan yang terbaik. Imma an yaqtul bisa jadi menuntut bunuh wa imma an yati atau an yuqtal ini. Imma an yuqtal bisa jadi orang itu dibunuh wa imma an yati bisa jadi membayar denda ay ya'khudhu diyat mengambil denda. Wa kaunuha mughalladzatan bahwa denda itu denda yang diberatkan saya bakal datang maknahu penjelasannya wa daliluhu dan dalilnya fil fasli tali dalam fasal yang berikut ini. Wa tajibu halatan denda itu wajib cash kontan tunai wa fi malil qatil dan harus dengan hartanya si pembunuh, enggak boleh urunan keluarga. Ngapain begitu? Tasdidan guna memberatkan alih kepada si pembunuh. Warawal Baihaqi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala la taqil. Bismillahirrahmanirrahim. Warawal Baihaqi an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala la taqilul aqilatu amdan. La taqilu tidak membayar denda al-aqilatu keluarga besar marganya lah amdan karena pembunuhan sengaja wala sulhan atau hasil damai membunuh apa tadi mestinya kena denda berat lalu damai wala tirofan tidak pula keluarga besar bayar karena ngaku pembunuh itu ngaku nggih kula mateni sama ngaku ya tanggung-tanggungan dewe. Wala tidak pula menanggung majana apa-apa yang kejahatan yang telah melakukan al-mamluku budak. Warwiyat diriwayatkan mithlu dzalika seperti riwayat ini an Umar radhiyallahu anhu. Sulhan ma tasalaha alihi awliyaul qatil ma'al jani. Sulhan itu apa? Ma sejumlah denda tasalaha yang berdamai bersepakat alih atas sejumlah ma itu auliyaul qatil keluarga orang yang terbunuh ma'al jani dengan si pelaku kejahatan pembunuh iktirafan dia tu jinayatin denda kejahatan iktarafa yang mengakui pihak sejumlah denda itu al jani si pelaku
Nggih pun kula sanggup bayar sakmono ngono nang pengadilan. Jare keluarga bayaran dhewe sampean menyatakan apa sanggup-sanggup dhewe. Yang kayak begitu itu bukan keluarga yang harus nanggung, cek ditanggung dhewe. Walam yasbut atau walam yusbat dan tidak ditetapkan sejumlah denda tadi alih atas dia bil bayanati berdasarkan saksi atau bukti. Kalau berdasar pengakuan kesanggupan ben dibayar dewe. Kalau diputus hakim berdasarkan bukti, maka keluarganya ikut urunan. Wadakaro menyebutkan Malikun Imam Malik fil Muwatta an Ibnu Syihab annahu qala madha telah lewat as-sunnatu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam annal akilata la tahmilu syai'an min tiyatil amdi, bahwa keluarga besar itu tidak menanggung sedikit pun denda pembunuhan yang sengaja illa an sin gede dah. Hah? Aku kene kan sin cilik. Ya. Menamu sin namu? Besar ya? Illa ayyasya'u, sini gede. Kecuali jika keluarga itu mau, zalika urunan. Wal akilatu, apa sih akilah marga keluarga besar yang ikut urunan? Qabilatu rajul, kabilah seseorang. Wa qaribu kerabatnya, ponaan, paklik, misanan, itu urunan kabeh. Miman yakni orang-orang yang tasiru, yang orang biasa minta tolong. Bim dengan mereka semua. Wa yantasurun, dan kadang ganti mereka minta tolong dengan dia. Terus tentang pembunuhan yang khata' mahdun, apa tadi? Murni enggak nyejo, murni tidak sengaja. Qala Allah Ta'ala, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak mungkin bagi orang mukmin membunuh sesama mukmin kecuali enggak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an, barang siapa membunuh orang mukmin tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka wajib memerdekakan budak yang mukmin, wadiyatun, dan wajib membayar sejumlah denda musallamatun yang harus diserahkan ila ahli kepada keluarganya. Illa kecuali ayat sedekah, jika keluarga terbunuh itu bersedekah, apa artinya? Membebaskan atau misalnya wis bayaran separuh wae. Wong jenenge tidak sengaja. Wa kaunu diyati mukhaffafatan sayati makna. Bahwa diat itu diringankan, apa sih maknanya diat ringan? Sayati bakal datang maknanya wa dalilnya fil fasli tali, di fasal yang berikut ini. Wa kaunuha alal aqilah, dan bahwasanya denda itu ditanggung marga, lima karena hadis rawa yang telah meriwayatkan hadis Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala iktatalat, saling membunuh patenan imra'atani, dua perempuan ngono biyen untuk tukaran walating. Mungkin sitok pelakor ya. Apa pelakor ini? Perebut. Iktatalat patenan imra'atani, dua perempuan min Hudzail, dari suku Hudzail. Faromat, melemparlah ihdahuma, salah satunya al-ukhra kepada yang lain. Bihajarin, dengan batu. Mestinya dilempar batu kan enggak mati. Iki moro-moro mati, berarti tidak sengaja. Faqatalat, maka membunuhlah dia perempuan lain itu, dan membunuh janin fi batnya, yang ada dalam perutnya, meteng misalnya. Faktasumu, keluarganya berpadu menggugat ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad, lalu Rasul memutuskan anatiyata janini, bahwa denda karena mematikan janin itu gurratun, membayar budak, ayat abdun budak, awalidatun atau ya budak perempuan. Waqadha, dan Nabi juga memutus bidiatil mar'ah, diatnya membunuh si perempuan itu. Apa ini?
alai ya. Kok iso? Kayak tulisan salah. Ala aqilatiha ditanggung marga keluarga besar. Qurrah mana aslinya qurrah itu bayadun putih fil wajhi di wajah. Abbara Nabi mengistilahkan dengan istilah qurrah an abdin kamil seorang budak yang sempurna. Walidah imra'atun mamlukah perempuan yang jadi budak. Qalu hadzal qatlu shibhu amdin. Pembunuhan ini namanya semi apa? Semi apa? Ya semi, setengah-setengah. Wa qad fi bidyah dan Nabi memutuskan hukumnya dalam kasus ini bidyati cukup bayar denda itu pun alal aqilah ditanggung keluarga besar. Nah, kalau semi sengaja saja kayak begini, maka pembunuhan yang sama sekali tidak sengaja lebih ringan. Fayuqdo maka diputuskan biar dengan cukup bayar denda alaihim atas para pembunuh fil khata' dalam kasus pembunuhan tersalah, tidak sengaja mimbabi aula masuk kias aula. Wong semi sengaja saja cukup diat, enggak usah kisos. Apalagi benar-benar tidak disengaja. Warawa meriwayatkan Ibnu Majah anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala qad memutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidyati dengan bayar denda alal aqilah ditanggung keluarga besar. Wa kaunuha fi salati sinin bahwa denda itu dibayar dengan jangka waktu 3 tahun ngunukui 5 karena hadis ruwiyah yang diriwayatkan an Umar wa Ali wa bin Umar wa bin Abbas radhiyallahu anhum annahum qadu bidzalika bahwa beliau-beliau itu memutuskan dengan vonis itu. Walam yungkar alaihim toh keputusan itu enggak ditentang. Berarti ijma' fakana jadilah ijma'an menjadi ijma'. Wa hum la yaquluna mithla hada dan enggak mungkin sahabat itu berfatwa kayak begitu illa kecuali bi tauqifin karena ada petunjuk an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal bahkan qala Syafi'i rahimahullah walam a'lam mukhalifan. Dan saya enggak pernah melihat orang yang menentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada juga memutuskan bidyati denda itu alal aqilah ditanggung keluarga besar fi thalathi sinin. Wa qala Tirmidzi wa qad ajma'a ahlul ilmi semua ulama telah ijma' ala anatiyata tukhadhu fi thalathi sinin bahwasanya denda pembunuhan semi sengaja tidak sengaja itu mundur 3 tahun. Nailul Autor. Terus terakhir pembunuhan yang sama sekali tidak semi sengaja ini ya. Rawah meriwayatkan Ibnu Majah wa Abu Dawud wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qatilul khata' syibhul amdi. Orang terbunuh karena tersalah yakni ya tapi yang syibhul amdi semi sengaja enggak nyejot tapi semi sengaja adalah qatilus saut orang yang terbunuh karena kena cambuk wal aso karena kena tongkat gepuk tongkat mati dilirik mudi moro-moro mati. Kalau itu enggak ada denda. Mi'atun 100 unta. Wa fi riwayatin fihi mi'atun. Di sana dendanya 100 minal ibili unta. Dengan rincian, ini mas rinciannya, arba'una minha khalifah. Dari 100 itu 40 diantaranya unta meteng. Khalifah maknanya unta meteng. Jadi zaman anak muayu mau jenenge Siti Khalifah. Tapi kira-kira yang nama khalifah di Jawa itu khalifah. Pemimpin ini loh. Ya kan? Nah, tapi orang Jawa randawakne khalifah. Macamnya Mbak Khalifah. Pendek aja lama Mbak Khalifah. Mbak Unta Menteng. Fi butuniha di perutnya awladuha ada anaknya. Warawa meriwayatkan Abu Dawud anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala
aqlu syibhil amdi mughalladun. Denda pembunuhan semi sengaja itu berat. Dendanya berat. Sampai nyari 40 tameteng kan yo angel nah. Itu namanya denda berat. Mithlu aklil amdi, seperti dendanya pembunuhan sengaja. Cuma bedanya waliyuqtalu tidak boleh dihukum bunuh sahibu pelakunya. Wal aklu akli itu adiyatu denda. Wa taghlid pemberatan denda itu kaunuha bahwa denda itu salah satu anwa 3 macam unta kama sayati. Wa syara itu wujubul qisas al-Fatihah.